Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Menjadi santri itu tidak mudah. Menjadi santri butuh perjuangan. Menjadi santri meninggalkan rumah, meninggalkan gadgetnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman-teman bermainnya. Pasti ketika hendak mondok atau pertama kali mondok, seorang santri atau calon santri akan mengalami hal-hal yang sulit. Mungkin tidak kerasan, mungkin berpikiran macam-macam, bahkan menangis. Dulu saya saat mondok di pesantren As-Salam Bangilan Tuban, saya juga sering menangis, bahkan hampir saja tidak kerasan. Ingat rumah, ingat ibu, ingat bapak, ingat mbak. Masya Allah, pantangannya sangat sulit sekali. Oleh karena itu, jika ingin kerasan di pondok, ini ada 5 cara jitu agar santri atau calon santri itu betah kerasan di pondok. Yang pertama, harus memperbaiki niat, membagusi niatnya. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Ayyuhsinan niyata fi talabil ilmi bi ayyaqsida wajhallah azza wa jalla wal amala bihi wa ihya asy-syari'ah wa tanwira qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala. Jadi seorang calon santri atau yang sudah menjadi santri harus benar-benar niat mencari ilmu, niat mondok karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah didapat dari pondok. Wa ihya syariah yang ketiga, yaitu kelak ketika sudah boyong, sudah keluar dari pesantren, dia akan menghidupkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menyinari hati. Yang kelima, membagusi batiniyahnya, kolbunya, hatinya. Yang terakhir adalah untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para santri penting untuk selalu memperbaiki niat, membagusi niatnya, lebih-lebih niat untuk menghilangkan kebodohan. Wa qala ba'dus salaf, khairul mawahib al-aqlu. Sebaik-baik pemberian dari Allah itu adalah akal, pinter. Wa syarrul masaib al-jahlu. Dan sejelek-jelek musibah itu adalah bodohan. Oleh karena itu, mari para santri perbaiki niat untuk menghilangkan kebodohan. Kemudian yang kedua, yaitu jangan menyendiri. Jadi kalau apalagi santri awal, menyendiri itu pikirannya kemana-mana, kosong gitu ya. Dalam kata hikmah, al-farih mufsidun atau fasid. Kosong itu rusak atau merusak. Masya Allah. Kalau santri ini menyendiri, akhirnya mikir kemana-mana, mikir rumah, mikir HP-nya ditinggal, ya kan? Atau mikir kerabatnya, mikir teman-temannya bermain dulu waktu di rumah. Itu akan membangkitkan memori-memori di rumah, di daerahnya. Padahal dirinya ada di pondok, tapi pikirannya kemana-mana. Oleh karena itu, jangan menyendiri. Lebih baik memperbanyak teman, bahkan saling mengenal antar teman,
lebih-lebih para ustadz, para ustadzah jika memungkinkan. Kalau santri putra ya para ustadz, santri putri ya para ustadzah. Ketika keduanya bisa, ya tidak masalah kan itu. Harus tahu situasi dan kondisinya. Kemudian yang ketiga, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren. Ada roan ya, bersih-bersih pondok itu harus diikuti. Jangan terus nggak ikut. Khitobah, latihan pidato, kemudian apa itu namanya, mungkin ada latihan bahasa, sholat berjamaah, ngaji, itu diikuti semua. Jadi kegiatan-kegiatan pesantren harus diikuti begitu, sehingga akan pikirannya itu akan fokus ke kegiatan-kegiatan pesantren, tidak akan sempat memikirkan yang lainnya. Kemudian yang keempat, jangan memendam masalah pribadi. Secara pribadi maksudnya, masalah apapun, uangnya hilang, kemudian terkait peraturan pondok harus ditanyakan pada ustadz atau para pengurusnya. Jadi kalau ada masalah-masalah terkait pondok, terkait keluarga, terkait uang, ya ini penting, atau terkait jajan bahkan, ini penting, maka ditanyakan saja, sehingga akan memudahkan untuk santri atau calon santri itu memahami betul gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, memperbanyak doa. Selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kesempatan, kerasan di pondok, menuntut ilmu, mencari ilmu. Begitu juga bapak ibunya harus sering-sering mendoakan. Ngendikane Gus Yusuf, pengasuh pondok pesantren Api Tegalrejo, bahwa seorang orang tua, bapak atau ibu harus sering-sering mendoakan anaknya yang nyantri di pondok, minimal membaca Fatihah, lebih-lebih sampai 41 kali. Ini bagi bapak ibu yang mempunyai anak baru mondok begitu. Sehingga dengan 5 cara tadi, mudah-mudahan para santri yang menyimak, para santri sendiri atau para orang tua bisa memondokkan putra-putrinya dengan kerasan dan betah di pondok. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.